Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nadia dengan nomor induk mahasiswa 1907030110. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas final dari Bapak Ilham Zulfahmi, MK Biologi Laut. Pertanyaan yang pertama, apa pengaruh salinitas terhadap biota akuatik? Jawaban saya yaitu salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air. Jadi salinitas ini mempunyai pengaruh penting bagi sistem ekologi laut. Salinitas ini memiliki hubungan distribusi biota akuatik yang sangat erat karena ada beberapa jenis biota yang tahan dengan perubahan nilai salinitas yang besar sehingga disebut stenohalin. Tetapi ada pula organisme yang tidak dapat bertahan dengan salinitas yang tinggi. Contohnya seperti ikan payau, ikan bandeng, dan lain-lain. Pertanyaan kedua, mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas? Apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik? Jawaban saya, karena terjadinya pencemaran limbah yang mengandung nutrien-nutrien air limbah yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada badan air, penerima air laut ataupun air tawar. Kelebihan nutrien dalam suatu kadar air limbah akan mengakibatkan terjadinya eutrofikasi. Eutrofikasi ini merupakan sebuah proses amaliyah di mana perairan mengalami penuaan secara bertahap dan menjadi lebih produktif bagi tumbuhnya biomasa. Pertanyaan nomor 3 yaitu apa dampak dari El Nino dan La Nina? Adanya La Nina dan El Nino berdampak pada Indonesia. Dampak dari La Nina itu meningkatnya curah hujan di wilayah Indonesia. Jadi berpengaruh pada musim kemarau yang menjadi lebih basah. Tingginya curah hujan menyebabkan beberapa daerah banjir. Daerah yang mengalami banjir biasanya memiliki resapan yang rendah. Sedangkan El Nino itu mendatangkan dampak yang berkebalikan dari El Nina. Curah hujan saat El Nino akan berkurang tergantung intensitas El Nino. Jadi imbasnya akan terjadi kekeringan panjang di beberapa wilayah Indonesia. Jadi saat kemarau panjang, kebakaran hutan menjadi sering terjadi karena dedaunan mengering. Kemudian soal nomor 4, pengaruh cahaya terhadap tingkah laku dan reproduksi biota laut. Jadi yaitu mempengaruhi tingkah laku biota air ataupun ikan. Tingkah laku ikan pada intensitas cahaya yang lebih tinggi yaitu aktivitas berenang yang sangat tinggi. Soal nomor 5, mengapa plankton disebut sebagai produsen primer perairan dan bioindikator? Jawaban saya, plankton disebut sebagai produsen primer di suatu perairan karena plankton ini merupakan sumber kehidupan bagi seluruh organisme hewan lainnya. Fitoplankton bukan hanya sebagai penghasil oksigen, tetapi secara umum maupun tidak langsung ia juga merupakan makanan bagi konsumer primer yaitu zooplankton. Kemudian plankton dapat digunakan sebagai bioindikator perairan karena memiliki tingkat kepekaan tinggi terhadap adanya pencemaran. Cukup sekian jawaban dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.